akan membacakan sebuah cerpen karya Ahmad Tohari yang berjudul Orang-orang Seberang Kali. Kami menyebut mereka orang-orang seberang kali. Terlalu berlebihan sebenarnya, karena mereka tinggal tidak lebih dari 100 meter dari kami. Dan yang disebut kali itu sebenarnya hanya sebuah parit alam yang dalam. Kedua tepinya curam dan penuh ditumbuhi pakis-pakisan. Hanya di tempat-tempat tertentu air parit itu kelihatan dari atas, bening, karena keluar langsung dari mata air. Tapi air itu jadi tidak menarik karena dikotori banyak sekali sampah daun bambu serta substansi yang berwarna kuning sekali. Kami menyebutnya kotoran kuning atau tahi besi. Orang-orang seberang kali itu betapa jua adalah bagian dari warga desa kami. Tapi memang kami merasa punya jarak dengan mereka. Dan sebuah titian batang pinang yang harus kami lalui bila kami ingin pergi kepada mereka seakan menjadi simbol bagi jarak itu. Sebuah titian yang tak pernah luput dari kotoran anak-anak mereka. Di bawahnya banyak sekali kepiting batu berfoya dengan makanan lunak sepanjang hari. Pada musim kemarau, kepiting lenyap entah kemana. Air kali kecil sekali. Dan kakus orang-orang seberang kali itu menjadi tempat yang meriah bagi burung-burung sikatan dan kadal. Mereka berpesta makan lalat. Lalu kalian mengira titian batang pinang jarang dilalui orang karena siapa saja akan takut tergelincir dan melayang 2 meter ke bawah lalu hinggap di atas pasta kuning? Tidak, itu perkiraan salah. Selain orang-orang seberang kali sendiri, banyak orang luar lalu lalang di atas titian itu. Orang-orang luar itu bukan dari kami. Mereka datang entah dari mana. Yang jelas mereka selalu melewati titian batang pinang sambil mengepit atau menjinjing ayam jago. Begitu, orang-orang seberang kali ini memang menganggap adu jago adalah bagian terpenting dalam hidup mereka. Di sana, madraku menjadi botohnya. Bisa jadi karena soal adu ayam, itulah maka terbenam jarak antara kami dengan mereka. Kami memang tidak pernah main adu-adu. Bisa juga karena banyak di antara kami beberapa kali kehilangan ayam. Anak-anak orang di seberang kali itu juga sudah benar bermain ayam. Dengan cara mencuri-curi, anak-anak mereka suka mengadu ayam kami yang sedang berkeliaran di pekarangan dengan ayam mereka tentu saja. Selagi berlaga, ayam siapapun akan gampang ditangkap. Lucunya, kami tidak bisa melupakan jasa orang-orang seberang kali, terutama karena ayam-ayam jago mereka. Setiap fajar seakan menjadi milik orang seberang kali, karena jago mereka selalu berkokok lebih awal dari jago siapapun, bahkan lebih awal dari kokok muadzin di Sulawesi. Maka yang terjadi setiap fajar, muadzin surau kami dibangunkan oleh ayam jago orang seberang kali. Begitu, di sana kokok ayam jantan, di sini seruan takbir. Di sini orang-orang pulang dari surau, di sana orang-orang jongkok sambil mengelus-elus ayam jantan. Kecuali Rabu kemarin. Kemarin kami pulang dari surau kala pagi masih ramah oleh kami. Ada orang seberang kali sudah berdiri di halaman rumahku. "Loh, Kang Samin?" tanya saya sesudah dekat benar. "Iya Mas." "Kesik betul, ada apa rupanya? Dan apakah ayammu sudah dirawat?" "Kali ini jangan bicara soal ayam Mas. Saya mau minta tolong dan ini amat penting." "Oh, maafkan saya." Mas, Mbok sampean mau pergi ke rumah madrakum sekarang. Jenguklah dia. Kasihan Mas." "Kang Madrakum, kenapa dia?" "Sakit. Dia sedang sakit dan saya kira sudah hampir mati.
Sebenarnya kalau dia hanya mau mati, ya mati saja. Ini lain, Mas. Sakit, mati, lain. Bagaimana, Kang Samin? Begini, Madrakum memang sudah agak lama sakit, dan sejak 3 hari yang lalu dia mulai sekarat. Tapi ya itu, Mas, mau mati saja kok sekaratnya lama betul. Kami yang melihatnya lama-lama jadi tidak tahan. Pagi masih terang. Aku dan Kang Samin masih berdiri di halaman. Aku melihat ada kampret masuk ke lubang dalam pokok kelapa. Ada ayam betina ngukuluk membimbing anak-anaknya keluar dari kandang. Di belakangku, bunga mulai dirubung lebah, dan mimik Kang Samin jadi kelihatan jelas. Kang Samin terus berbicara bahwa Madrakum sudah memperlihatkan semua tanda datangnya kematian. Daun telinga yang terkulai, bau mayat yang khas, dan romang muka yang sudah lain sama sekali. Tapi ya itu, Mas, Madrakum awet benar. Heran, nyawanya demikian betah dalam tubuh Madrakum yang melarat. Kan ajal di tangan Tuhan, Kang. Lah iya, aku juga tahu semua orang akan mati. Tapi kukira tidak seperti Madrakum. Lagi pula, Mas, hari-hari ini cuaca amat bagus. Sayang si Madrakum itu tidak mati juga. Orang mati tak akan memilih cuaca. Lah iya, tapi tamu-tamu kami akan selalu mempertimbangkan cuaca. Mengadu ayam dalam hujan mana bisa. Untuk saudaraku, orang-orang dari seberang kali ini, aku hanya bisa tersenyum dan menggerakkan kepala. Lalu Kang Samin mengulangi permintaannya agar aku pergi menjaga Madrakum si botoh adu ayam dari seberang kali. Anu, Mas, orang-orang seperti sampeyan kan mengerti bagaimana cara membuat orang sekarat cepat mati. Aku mengerti maksudmu, membacakan surat Yasin kan? Tapi jangan keliru, ajal di tangan Tuhan. Lah iya, soalnya aku belum pernah melihat orang sakit yang sudah bau mayat bisa sembuh kembali. Apalagi si Madrakum itu, pasti dia sudah dekat aja. Baik, silahkan pulang dulu, aku segera menyusul. Ketika aku melewati titian batang pinang itu, hari sudah benar-benar terang. Pakis-pakisan di tebing parit hijau dan segar dengan tetes-tetes embun di puncak-puncaknya. Segar seperti perawan yang basah rambutnya setelah mandi kempes. Kulihat seekor burung sikatan terbang mengejar betina. Keduanya lalu heboh dalam tumpuan bambu. Ada daun bambu yang luluh karena huru hara itu, lalu melayang masuk ke dasar parit. Di depanku ada 2 perempuan berdiri, menunggu sampai aku mencapai seberang. Mereka tentu saja akan jongkok di atas titian. Tetapi aku tidak bisa melihat kepiting-kepiting batu. Dasar parit masih gelap. Di rumah Madrakum sudah ada 6 atau 7 lelaki. Tetapi yang terbanyak dari mereka kulihat sedang jongkok di halaman, mengelilingi kurungan jagung. Ayam jago milik Madrakum ada beberapa ekor. Satu di antaranya adalah yang terbaik di seberang kali itu. Demikian yang kudengar. Aku masuk diiringi Kang Samin. Kamar si sakit masih seperti malam, jadi masih ada pelita berkelip. Ya, mataku yang awam dapat melihat keadaan Madrakum memang sudah payah. Aku sependapat dengan Kang Samin. Madrakum dalam keadaan sekarat. Sekarat Madrakum memang lain. Si sakit yang kelihatannya sudah demikian lemah, kadang mendadak jadi penuh tenaga, kedua kakinya mencakar-cakar, kedua tangannya mengepak-ngepak, kemudian diam dan melemah lagi. Dan dari rongga mulutnya terdengar suara aneh. Aku duduk di atas kursi dekat kepala Madrakum.
Kang Samin membuka jendela singkap yang harus selalu ditopang dengan sebilah kayu. Kang Samin menduga aku akan membaca kitab. Dia tidak tahu aku hafal surat Yasin di luar kepala. Orang-orang seberang kali ternyata bisa menciptakan hening ketika aku membacakan ayat-ayat suci. Tapi ayam-ayam jago mereka tidak. Maka suaraku sering tenggelam oleh suara koki jago yang bersautan tak henti-henti. Selesai dengan bacaan suci, aku bangkit. Aku permisi pulang hendak menyampaikan berita peri keadaan Madrakum kepada teman-teman. Sebelum itu, doaku buat Madrakum sekali lagi disambut dengan keheningan. Yang pertama kulakukan setelah sampai kembali ke rumah adalah memberitahukan keadaan Madrakum kepada istriku sendiri. Lalu aku keluar hendak menghubungi tetangga kiri kanan. Tapi baru mendapat satu rumah, aku harus menghentikannya. Kang Samin muncul. Langkahnya panjang-panjang. Wah mas, terima kasih. Kang Madrakum sudah tiada. Sungguh sudah mati dia. Terima kasih mas. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, tapi ya itu mas, sekali Madrakum tetap Madrakum. Dia suka aneh-aneh saja, kata Kang Samin sambil tersenyum. Kamu menertawakan saudara yang baru meninggal? Maksudku bukan begitu. Aku hanya mau bilang, Madrakum suka aneh-aneh, itu saja. Maka sambil senyum-senyum, Samin bercerita tentang kerabatnya di seberang kali itu. Katanya, tidak lama setelah aku mengundurkan diri, Madrakum bangkit. Turun dari balai-balai, Madrakum berdiri dengan gagah. Lalu dia membuat gerakan-gerakan persis ayam jago sedang menggombal betinanya. Tidak hanya itu, Madrakum kemudian keluar halaman. Lagi-lagi berdiri dengan gagah. Matanya lihat, kedua tangannya mengembang untuk membuat gerakan-gerakan mengutuk. Kaum kerabat yang terpana dibuat terkejut karena kemudian Madrakum berkokok berkali-kali. Suaranya demikian mirip dengan binatang yang dipeliharanya, sehingga semua ayam jago di seberang kali menyahutnya berganti-ganti. Tapi semuanya segera berakhir ketika Madrakum kemudian jatuh melingkar di tanah. Sekian, terima kasih.